Anda tengah menyimak live perbincangan dalam Makassar Insight. Smart Listener, sebagai pusat aktivitas ekonomi di Sulawesi Selatan, Kota Makassar menjadi destinasi utama bagi siapapun yang ingin memperbaiki kondisi ekonominya. Bukan hanya masyarakat Sulawesi Selatan, tapi sebagian dari mereka berasal dari provinsi lain yang sedang mengupayakan sebuah penghidupan lebih baik di Kota Makassar. Dan untuk pagi hari ini, Smart Listener, kembali kami hadir di Makassar Insight untuk edisi hari ini di hari Kamis 10 Oktober 2019. Dan untuk pagi hari ini kita akan membahas salah satu topik yang tentunya hangat diperbincangkan saat ini di Makassar, Smart Listener. Dan untuk pagi hari ini saya sudah kedatangan narasumber yang terima kasih sudah hadir di studio pagi hari ini. Saya sapa dulu. Di sini ada Bapak Aryansyah, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aryansyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Ini terima kasih ya, Pak. Tadi pas saya telepon tadi sedang menghadiri satu acara gitu ya. Iya. Terima kasih sudah mewakili Pak Irwan Bangsawan, Pak Kadis yang sudah hadir di studio pagi hari ini. Baik, dan juga terima kasih sudah hadir di sini seorang anggota DPRD Kota Makassar, incumbent ya. Oke, terima kasih. Selamat kembali terpilih ya untuk DPRD Kota Makassar untuk periode 2019-2024. Ibu Yeni Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya cantik sekali ya. Oke, di sini juga saya mengucapkan selamat datang juga untuk Bapak Muhlis, pemerhati Ketenagakerjaan Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muhlis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Pak? Sehat, Pak? Iya, sehat. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, dan untuk pagi hari ini Smart Listener, kami juga mengundang Anda untuk bisa berinteraksi pagi hari ini mengenai topik yang kita bahas untuk pagi ini mengenai potret lapangan kerja di Kota Makassar ya untuk saat ini. Anda silakan yang ingin bergabung juga di 833-225, kemudian untuk line SMS atau WhatsApp di 0811461011. Baik, mungkin yang pertama saya ke Pak Aryansyah, kita panggil Pak Anca aja Pak gitu ya. Iya. Pak Anca, ini seperti yang saya informasikan tadi bahwa Makassar ini menjadi destinasi utama untuk memperbaiki kondisi ekonomi untuk penghidupan yang lebih baik, lebih layak begitu. Mungkin bisa memberikan sedikit gambaran begitu Pak Anca untuk gambaran ataupun potret lapangan kerja di Makassar untuk 2018-2019 ini seperti apa Pak? Iya. Silakan. Ya, makasih Mbak. Begini, bahwa kalau kita berbicara tentang pengangguran adalah merupakan suatu masalah di seluruh Indonesia yang harus segera mendapat perhatian khusus. Oleh karena itu, kalau kita melihat Makassar ini naik lagi nih, jadi 12%. Awalnya 10, naik lagi 12%. Itu kenapa? Karena kalau kita lihat bahwa Sulawesi Selatan khususnya Makassar adalah barometer yang tadi Ibu sampaikan. Mbak sampaikan bahwa ini adalah barometer di mana daerah-daerah kawasan Indonesia Timur itu semua urban, semua pindah ke Makassar mencari pekerjaan. Ada berbagai faktor. Mungkin dia berada di tengah. Kedua, masalah upah minimum kota juga agak tinggi. Kemarin saya berbicara dengan teman bahwa banyak yang ke Makassar itu tinggal cari upah. Dia telah memiliki sertifikasi. Ya, inilah menjadi daya tarik. Jadi Makassar itu adalah daerah urban. Dari NTT, dari Irian, semua itu masuk ke sini. Belum ada penyebaran, belum ada pemerataan. Beda dengan Barat, itu sudah ada pemerataan. Lowongan-lowongan kerja di setiap daerahnya. Apalagi Pulau Jawa, dari Jawa Timur, Jawa Tengah itu sudah hampir merata. Kalau kita ini belum, hanya Makassar jadi barometernya. Ya. Oleh karena itu pemerintah kota terus berbenah, terus melakukan berbagai kegiatan untuk menuntaskan permasalahan pengangguran ini. Ya. Pak Anja, kalau semuanya untuk ini untuk 2019 ini belum ada untuk data pastinya? Belum ada data pasti ya, belum dirilis ya. Tapi kalau untuk tahun 2018 mengacu untuk tahun 2018 untuk angkatan kerjanya? Angkatan kerjanya itu angkatan kerjanya kurang lebih 600.000 lebih, 671 sekian angkatan kerja.
Angkatan kerjanya berapa Pak? Kurang lebih 600.000 lebih. Ini data BPS ini, Iya. data BPS. Ini dibanding dengan tahun sebelumnya, ini bertambah begitu ya? Iya. Sebesar 12%. begitu, 12%, Pak ya? 12. ada peningkatan. Iya. Tapi yang menjadi yang pengangguran Makassar ini yang paling banyak adalah tamatan SMA atau SMA. Tamatan SMA. Iya. Pak, kalau kita lihat lagi ini untuk tadi ya seperti yang diinformasikan, apa yang menjadi ukuran yang terpenting begitu Pak? Kenapa untuk pengangguran ini bisa bertambah gitu? Ya itu saya bilang tadi itu. Ada beberapa. Iya. Bahwa Makassar itu adalah barometer. Oh, begitu. Kawasan timur Indonesia itu semuanya ke Makassar. Tenggara saja ke Makassar, yang dekat-dekat ke Makassar. Karena Makassar masih dianggap paling layak untuk pertumbuhan ekonomi juga cukup tinggi. Di antara daerah lain peluangnya juga cukup tinggi. Iya. Itu menjadi ukurannya itu gitu ya. Kalau pertambahan ataupun pengangguran di Makassar ini bertambah sekitar 12% begitu. Nah, kalau semuanya tadi seperti yang diinformasikan itu pertambahan pengangguran sebesar 12%. Itu hal-hal apa saja sih yang memang sudah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar begitu Pak sama ini? Iya. Jadi pemerintah Kota Makassar melakukan berbagai kegiatan untuk mengurangi pengangguran. Seperti kegiatan di penempatan itu ada job fair yang dilaksanakan 3 kali dalam setahun. Ini nanti bulan-bulan November ini akan dilaksanakan angkatan ketiganya itu job fairnya itu. Disitulah perusahaan-perusahaan menyediakan lapangan kerja dan berbagai vokasi yang dilakukan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dari tenaga kerja kita. Karena kita tidak hanya membutuhkan ijazah. Yang selama ini kita membutuhkan sekarang itu sertifikasi, kompetensi untuk bersaing di dunia kerja ini. Apalagi kita sudah memasuki era 4.0. Iya, 4.0. Apalagi kalau saat ini ya Pak, kita masuk di bonus demografi 2020 hingga 2035 gitu kan. Kalau semuanya banyaknya usia produktif ini memang harus dikelola dengan baik. Tapi kalau semua kita tidak kelola dengan baik ini bisa menjadi masalah sosial juga. Kesiapan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar? Itu tadi. Iya, salah satu banyaknya job fair yang dilakukan. Selain itu kita ada juga itu kerjasama dengan SDC, Skill Development Center, melakukan vokasi pelatihan untuk untuk sertifikasi dan kompetensi dari tenaga kerja kita. Itu dilakukan, terus pengiriman pelatihan sertifikasi ke beberapa BLK, kerjasama dengan beberapa BLK seluruh Indonesia, BLK Medan, BLK Banten, BLK di Jakarta Sifas juga. Kita kerjasama dengan seluruh BLK. Jadi banyak tenaga kerja kita kirim ke sana. Ini juga terbuka pemagangan ke Jepang. Itu semua kita buka kerannya itu untuk mengurangi berbagai pengangguran ini. Ini sedengar juga ini bahwa BPJS akan membuka vokasi pelatihan bagi tenaga-tenaga yang di PHK. Ini yang perlu ini kompetensi ini untuk lakukan di bidang kerja ini. Pak, tadi seperti diinformasikan ya untuk kenaikan pengangguran ini 12%. 2%. Sudah kurang lebih 12% tahun. Kurang lebih 12%. Di antara banyaknya hal-hal yang memang sudah dilakukan begitu ya dari Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar. Tapi toh tetap naik begitu 12%. Apa yang menjadi tantangan kira-kira gitu Pak? Ya itu tadi, kita kan daerah urban dari wilayah timur itu. Itu jangan masuk kita terus melakukan kegiatan-kegiatan untuk mengurangi pengangguran akan terus kita lakukan. Seperti sekarang yang paling banyak dari NTB sana masuk ke Kota Makassar. Ya, tentu juga ada cara istilahnya ada cara ambil samplingnya antara BPS sebenarnya dengan tenaga kerja. Tapi tidak bisa juga karena BPS itu dilindungi undang-undang. Ya. Jadi tidak bisa kalau itu acuan. Iya kalau kita kan yang penting sudah digaji itu kan sudah bukan pengangguran lagi. Tapi kalau BPS itu kalau tidak salah 8 jam berturut-turut per hari baru dikatakan tidak pengangguran. Ada standarisasi. Jadi ada standarisasinya begitu Pak ya? Oke. Harus 8 jam ya? Oke. Kita masih bersama di Makassar Insight Smart Listener dan kita masih juga untuk komentar ataupun saran Anda untuk pagi hari ini kita masih berbincang mengenai potret lapangan kerja di Kota Makassar ya untuk saat ini. Seperti yang diinformasikan tadi bahwa pengangguran ini naik kurang lebih 12% gitu ya.
upaya-upaya apa yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar, apakah ini sudah maksimalkah atau menurut Anda seperti apa begitu? Silakan 833-225, kemudian untuk line SMS atau WhatsApp di 0811461011. Baik, saya ke Pak Muhlis dulu atau langsung ke Ibu Yeni dulu nih? Iya, baik Pak Muhlis. Pak Muhlis, tadi ya seperti yang informasikan bahwa berbagai upaya juga sudah dilakukan begitu, tapi toh tetap pengangguran naik 12%. Strategi ataupun kebijakan dari pemerintah Kota Makassar apakah masih perlu ditingkatkan atau seperti apa, Pak? Iya, baik. Saya mencoba dulu di perumusan masalahnya, persoalan pengangguran tentunya. Angka-angka yang dirilis oleh BPS, mungkin ini yang 2018, ini juga perlu kita koreksi sebenarnya. Terutama terkait dengan metodologinya ya. Karena memang sih semua pihak dan terutama instansi memang selalu merujuk kepada BPS. Tapi dari fenomena yang ada selama ini, memang sudah saatnya kita koreksi. Misalnya kan ada usaha-usaha yang sifatnya online. Ini kan menjadi pertanyaan, apakah ini termasuk bisa dikatakan bekerja atau tidak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, boleh jadi ada pekerja yang bekerja di Kota Makassar tapi berdomisili di Goa atau Maros. Ini kan termasuk dalam tanda petik merugikan Makassar sebenarnya karena tidak tercover. Ya, dia bekerja tetapi yang diuntungkan Goa dengan Maros. Nah, ini kan banyak hal yang memang yang perlu kita dengan tidak menafikan daripada data dari BPS. Kemudian kelemahan internal kita juga khususnya dari pemerintah Kota Makassar. Kalau yang saya lihat selama ini, kita tidak mempunyai database terutama untuk pemilahan. Yang mana sih sebenarnya pengangguran karena urbanisasi dan mana memang yang penduduk lokal. Nah, ini juga nanti akan bermuara ketika ada pemecahan masalah, mestinya ini harus ada prioritas pengentasan pengangguran dari penduduk lokal, bukan yang urban yang disampaikan Pak Kabit tadi yang disinyalir banyak dari luar kota. Nah, yang kemudian kelemahan pemerintah kota juga tidak mempunyai data real pengangguran per kecamatan, bahkan per kelurahan kalau perlu. Kita kan sudah punya perangkat-perangkat untuk melakukan update data, membuat database tentang pengangguran itu, yang mana urbanisasi dan yang mana penduduk lokal. Kemudian ada lagi yang mana memang ada kesenjangan dari tingkat pendidikan. Nah, ini yang tidak tidak disikapi oleh pihak-pihak stakeholder. Katakanlah dari Pak Lurah, Pak Camat, RT RW. Sedangkan kita tahu mereka sudah punya perangkat smartphone ya. Nah, ini kan bisa digunakan. Sisa di manajerial mungkin. Nah, dari sini nanti karena pengangguran kan secara umum saja pengangguran itu kan ada dua. Ada karena memang tingkat pendidikan yang rendah, kemudian ada yang memang antara skill atau kompetensi yang dimiliki tidak match, tidak nyambung dengan kebutuhan lapangan kerja yang tersedia. Sama halnya data selama ini ada sebagian besar dari keluaran-keluaran yang pendidikan vokasi itu yang tidak terserap, bukan karena tidak kompetensi, dia kompetensi tetapi lowongan pekerjaan memang tidak tersedia atau kurang tersedia dari dari alumni atau keluaran pendidikan vokasi. Nah, itulah sebabnya yang disampaikan Pak Kabit tadi melalui SDC itu Skill Development Center. Sebenarnya sistem kerjanya itu melihat dulu dari perusahaan itu. Katakanlah hotel, dia butuh kompetensi apa. Dari situ dia dijawab. Dibuatlah pendidikan untuk tenggang waktu tertentu. Sehingga pada saat dia keluar, dia langsung terserap. Nah, inilah sebenarnya yang dilakukan. Sebenarnya memang pemerintah kota sudah banyak melakukan upaya-upaya terkait dengan pengangguran. Nah, kemudian yang saya sarankan juga di sini, mestinya juga pemerintah kota punya BLK tersendiri. Kita tahu ada BLK yang di mana itu di Panaikan sana. Itu bukan pemerintah kota yang punya, itu kementerian ya, Pak Kabit ya. Kementerian. Itu kementerian iya. Nah, gambaran kita selama ini tentunya orang-orang kita yang mengikuti pendidikan di sana, padahal tidak.
Sebagian besar itu semua dari kawasan timur Indonesia. Jadi tidak khusus Iya, begitu, karena Pak, ya? memang bukan pemerintah kota yang punya. Jangankan pemerintah kota, provinsi juga tidak mempunyai kewenangan atas BLK itu. Yang punya itu kementerian. Nah, ke depan jangka panjang mumpung juga ada ibu dari anggota dewan, mungkin perlu dianggarkan kita buatlah BLK. Iya. Sehingga anak-anak kita, adik-adik kita nanti bisa kita ikutkan di sana, katakanlah pendidikan cleaning service yang sederhana saja, yang memang untuk unskill. Nah, ini juga menjawab juga kenapa teman-teman urban dari daerah lain datang dengan yang unskill itu tidak mempunyai skill sama sekali. Berani ya. Nah, makanya dia bekerja di sektor-sektor informal. Katakanlah dia menjadi buruh di toko bangunan. Nah, ini juga posisi tawarnya rendah, akhirnya UMK-nya juga ya terus terang kita katakan di bawah UMK. Nah, ini mungkin sementara dari saya, nanti kita ya sharing. Smart Listener, pengangguran ini memang menjadi salah satu masalah penting yang dihadapi Kota Makassar dalam beberapa tahun terakhir ya, dan ini sulit untuk diatasi. Ini bukan hanya soal banyaknya pencari kerja, tapi menariknya bahwa fenomena ini justru terjadi di tengah cepatnya laju pertumbuhan ekonomi. Tadi kita sudah berbincang bersama Pak Anca, kemudian juga bersama Pak Muhlis ya, dan untuk pagi hari ini kita juga kedatangan Ibu Yeni Rahman, anggota DPRD Kota Makassar. Walaupun ini komisinya belum ditentukan gitu ya Bu ya, untuk mudah-mudahan bulan ini sudah bisa rampung semua. Iya. Untuk periode 2019-2024 ini belum gitu ya. Tapi sebelumnya Ibu juga berada di ini untuk 2 periode begitu Bu ya. Iya. Sebelumnya Ibu juga menjadi anggota DPRD Kota Makassar periode 2014-2019, dan untuk periode sebelumnya Ibu berada di Komisi B yang membidangi perekonomian dan juga keuangan. Nah, ini tadi ya untuk masalah pengangguran ini tadi ya. Tadi seperti yang diinformasikan oleh Pak Anca kemudian oleh Pak Mulis, tentunya strategi ataupun kebijakan yang memang sudah diambil oleh pemerintah daerah, misalnya usulan ya untuk adanya BLK begitu dalam waktu dekat ini. Nah, kalau Ibu Yeni sendiri melihat ini untuk 2019-2024 berbagai masalah lapangan kerja ataupun pengangguran di Kota Makassar, apakah ini juga menjadi program prioritas nantinya Bu? Sangat menarik tadi dari pembahasan Pak Anca dan Pak Muhlis. Walaupun periode yang lalu ini bukan mitra kerja saya, tetapi tentu saja ini menjadi salah satu juga perhatian buat saya sebagai anggota dewan. Di mana ketika saya bersosialisasi kemarin memang ada 2 fokus perhatian saya, yaitu perempuan dan pemuda. Karena saya menganggap pemuda ini adalah aset, aset bagi Kota Makassar khususnya yang harus mendapat perhatian serius. Setelah saya melihat dan kami sering reses ya, ada beberapa catatan penting yang sudah saya saya sudah tulis seperti itu. Saya sangat tertarik sekali dari pemaparan Pak Muhlis, hampir sama kayaknya isi kepala saya dengan beliau, bahwa saya lebih senang mengatakan tantangan ya daripada masalah, karena kalau masalah kan langsung energi negatifnya muncul. Kalau tantangan ini bisa lebih positifnya. Tantangan kita adalah pertama pendataan. Saya sepakat masalah pendataan, sehingga ketika SKPD terkait dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja itu lebih bisa fokus. Kira-kira program yang tepat untuk kelurahan, misalnya saya Kelurahan Pandambungan itu apa, Kelurahan Manggala, tentu saya pasti akan berbeda. Program kerja yang ditujukan untuk menambah seperti yang disampaikan tadi adalah skill dari pemuda yang yang belum mendapatkan pekerjaan. Dan dari beberapa website juga yang saya lihat, sebenarnya program dari tenaga kerja ini juga alhamdulillah sudah sangat bagus ya. Saya lihat dengan adanya job fair seperti ini, perusahaan-perusahaan itu harusnya kita akan memberikan bargaining kepada mereka bahwa ketika suatu perusahaan, suatu tempat yang ada di suatu lokasi, dia harus memberdayakan
pemuda setempat. Nah, ini lebih lebih mudah kan, iya lebih bijak. Walaupun yang disampaikan juga tadi bahwa kita tidak menafikan orang-orang urban itu untuk menjadi perhatian pemerintah kota. Saya sangat sepakat sekali tadi yang disampaikan Pak Muhlis, memang adalah pendataan pengangguran itu harus harus jelas klasifikasinya, sehingga ketika kita sudah tahu klasifikasi pengangguran itu, kita bisa bedah persoalannya itu ada di mana. Dan saya selaku anggota dewan, ya dalam hal ini pasti lebih terkait kepada budgeting ya. Insya Allah ini harus memang kita perjuangkan. Artinya penganggaran yang keluar itu memang betul-betul tepat sasaran. Tidak apa-apalah kalau misalnya memang membutuhkan dana yang banyak, tetapi hasilnya memang bisa terasa oleh masyarakat. Yang menarik tadi juga ini BLK ya. Ya nanti kita akan kaji lebih dalam tempatnya itu. Ini kan sebenarnya selalu permasalahan adalah lokasi. Kalau sekiranya memang kita punya lahan yang memang punya Pemkot, kenapa tidak? Ya. Barangkali sementara itu yang bisa saya sampaikan. Baik, saya kembali ke Pak Anca lagi nih. Pak Anca tadi seperti ini informasikan ya bahwa untuk pengangguran ya, ini untuk jenis pengangguran sendiri perlu kita maknai, perlu kita tahu dulu lebih dalam begitu ya. Orang yang tinggal di Makassar, yang lama tinggal di Makassar, itu bagaimana sih yang dikatakan pengangguran begitu Pak Anca? Ya. Makasih. Kalau kita berbicara pengangguran itu dibagi 3 jenis. Ada pengangguran terbuka, setengah pengangguran, dan pengangguran terselubung. Apa itu pengangguran terbuka? Ya memang betul-betul menganggur, tidak ada pekerjaannya. Memang dia bingung mau kerja kemana. Kalau setengah pengangguran, dia bekerja tapi terhenti-henti, tidak bisa memenuhi 40 jam seminggu di bawahnya. Kalau terselubung, pengangguran terselubung, dia bekerja tidak sesuai lagi dengan kompetensinya. Mungkin teknik, dia pergi jual-jualan. Itu namanya terselubung itu. Ya. Oke, terus kalau yang ada saat ini yang paling banyak yang terbuka, setengah pengangguran atau yang terselubung Pak? Kalau yang di Makassar. Artinya begini, di Makassar itu tadi saya sampaikan kalau berdasarkan data BBS itu yang banyak SMA, keluaran SMA, SMK. Mungkin pemikirannya masih saya masih muda lah. Oleh karena itu kita tingkatkan vokasi ke mereka-mereka. Apa kegiatan yang kami lakukan di Makassar adalah berKTP Kota Makassar. Memang kita akan mencarikan solusi untuk warga Makassar. Kalau urban itu kan datang ke sini ya itulah. Karena memang terjadi perbedaan itu tadi masalah data tadi itu. Ini yang perlu karena kita selama yang 12% itu kan kita pakai data BPS itu. Data BPS ya. Seperti yang katakan Pak Mulis. Bagaimana yang pekerja yang yang startup itu. Itu banyak penghasilannya itu. Itu kan kalau dalam ketenaga kerjaan itu yang bekerja itu kan sebenarnya tidak punya toko. Tapi ada kemitraan dia. Bagaimana dengan Grab? Memang belum bisa dikatakan bahwa dia adalah tenaga kerja, tapi dia adalah kemitraan. Dia menghasilkan. Itu kan sudah berpenghasilan semua itu. Banyak berapa Grab, online kan semua berpenghasilan itu. Apakah itu sudah terdata semua itu? Ya. Oke. Kalau ini ya, memang kita fokus ya untuk bisa menurunkan angka pengangguran di Makassar begitu. Untuk tantangan ke depannya kira-kira apa lagi nih Pak Anca? Ya itu tadi akan kita terus berbenah, terus melakukan vokasi pelatihan itu seperti SDC menyiapkan 5.000 sertifikasi uji kompetensi kepada warga Kota Makassar, khusus Kota Makassar. Pelatihan sertifikasi yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja itu sendiri. Contohnya baru-baru ini kami menyurat ke Indofood. Kami dengar ada penerimaan tenaga kerja. Kami menyurat ke sana bahwa sedianya Indofood memprioritaskan warga yang berada di sekitar Indofood. Kita menyurat dan dia respon, menerima suratnya.
Ini Ya. pelatihan-pelatihan yang memang dikhususkan untuk pengangguran memang yang stay tempatnya di Makassar begitu Pak? Iya, Pak tempatnya di Anca, ya? Makassar yang dibutuhkan dunia kerja Iya. ini. Jadi Tapi kalau selama yang tadi Iya. yang seperti diinformasikan, ada Iya. juga yang bekerja di sini tapi tidak tinggal di Makassar begitu Pak? Iya. Itu statusnya bagaimana Pak? Bisa juga diikutkan untuk pelatihan-pelatihan nantinya? artinya begini, Iya. makanya tadi saya bilang yang diikutkan pelatihannya berKTP Kota Makassar. Iya, ini kan kita mau menuntaskan warga Kalau yang Makassar KTP ini. tadi Goa, Mungkin dapat prioritas lain kan ada BLK disampaikan Pak Mulis tadi. Kementerian kan tidak menutup. Semua ada BLK yang siapkan. Bisa ke BLK. Ya. oke. Nah, kalau Makassar ini khusus Makassar Pak, kita sudah kirim ke BLK yang ada. Tapi maksud saya seperti ini Pak. Iya. Tadi kan seperti diinformasikan Iya. tadi bahwa untuk orang yang bekerja di Makassar itu Iya. ada juga yang tinggal di Di Goa, Mak. Goa. Sama Nah Bawaslu. itu statusnya gimana? Iya. Itu bisa juga. Maksudnya bisa untuk pelatihan Iya itu. untuk pelatihan itu bisa juga di. Tapi Artinya kan tadi yang seperti Iya. diinformasikan memang diperuntukkan untuk mereka yang tinggal di Makassar. Gimana dengan orang yang hanya datang untuk bekerja di Makassar begitu Ya, Pak? Iya, tentu juga itu akan menjadi tanggung jawab Iya. pemerintah. Kita kan saya bilang juga, BLK juga menyiapkan, BPJS juga menyiapkan. Jadi ada programnya juga. Ada ya? program, semua ada programnya. Oke. Khusus dulu yang kita tuntaskan ini program Makassar. Makassar. Karena menggunakan APBD Makassar. Apa beda Makassar? Pak Mulis, ini gimana nih? Fokus ya untuk di Makassar ini. Gimana? Wah, tantangan tadi yang seperti diinformasikan oleh Pak Anca begitu. Iya, baik. Saya mau masuk ke teknis ini. Saya menyambung dulu dari Ibu Anggota Dewan. Terkait tadi sempat disebut CSR ya. Jadi corporate social tanggung jawab sosial. Nah, ini juga terkait ini perlu dievaluasi. Apa benar ada peran perusahaan terhadap anak-anak di sekitar itu? Kalau ada, berapa datanya? Betul. Tentunya dengan catatan bahwa anak-anak kita yang ada di sekitar perusahaan itu yang terserap ya harus memiliki kompetensi yang sesuai. Kan tidak bisa juga dipaksakan masuk Iya. kalau memang tidak sesuai walaupun dia tinggal di sekitar itu. Jadi saya harap memang melalui Ibu Anggota Dewan kalau bisa dievaluasi dan diprioritaskan CSR itu kepada persoalan-persoalan sosial. Saya lihat selama ini kita terlalu lebih banyak ke infrastruktur. Padahal kita lihat fenomena yang ada sekarang, bagaimana dengan Pak Oga, bagaimana dengan begal. Ya, Ini kan masalah-masalah tidak sosial boleh, begitu, iya, Pak, ya. karena ini menyusahkan banyak orang. Iya. Kota ini kesannya menjadi tidak nyaman. Ke depan ini kita harus kurangi lah. Artinya kalau menghilangkan mungkin tidak bisa sekejap itu, tapi kita kurangi. Kemudian yang kedua, saya ingin sarankan kepada pemerintah kota. Kiranya pelatihan-pelatihan itu sifatnya lintas SKPD lah. Jangan dinas sosial melakukan pelatihan, pemberdayaan masyarakat melakukan pelatihan. Harus koordinasi Pak. Iya. Apa ada jaminan peserta itu tidak double-double? Ya, ini sering. Ini kan harusnya kan bisa saja lintas kepanitiaan itu kan bisa lintas SKPD. Saya kira ini yang perlu kita benahi. Kemudian pelatihan itu harus berkelanjutan. Dalam artian setelah dilatih mungkin harus diberikan modal. Ya. Ya harus Evaluasi. Jangan diikuti. begitu. Iya, ini kan selama ini kita tidak punya data Lintas seperti itu. SKPD. Betul. Nah, kita harus lihat Disalurkan progresnya. juga gitu Iya, ya. sudah dilatih kemudian dilepas saya dibiarkan. Harusnya kita monitor dia di mana sekarang, apa dia butuh modal atau bagaimana. Saya kira ini persoalan kita bersama yang perlu kita sikapi. Kita tidak dalam posisi untuk saling menyalahkan, tapi Iya. semua kelemahan-kelemahan ini kita benahi secara bersama dan ke depan mungkin terkait pengangguran ini mungkin tidak ada salahnya kita lakukan FGD lah, fokus diskusi grup yang sifatnya lintas elemen, kita libatkan semua karena memang di Makassar ini persoalan pengangguran ini salah satu persoalan yang cukup serius, saya kira gitu. Ya. Pak, kalau kita tahu ya untuk serapan ya untuk tenaga kerja itu kan kalau saat ini pemerintah fokus untuk industri perdagangan di bidang apa gitu Pak? Yang banyak menyerap tenaga kerja Pak? Sektor industrinya. Saya kira tadi sudah sempat diulas oleh Pak Kabit, artinya disebut SDC ya. Jadi SDC itu kan lintas kementerian antara Kementerian Perindustrian, Ketenagakerjaan, kemudian pendidikan ya. Itu Pak Kabit ya, kalau saya tidak salah ada 3. Dan Makassar ini merupakan salah satu tempat untuk program itu. Dan kalau saya tidak salah ada juga keterlibatan dari
negara Australia ya. Iya, percontohan Pak. Iya. Kita Saya kira ini kita apresiasi. Industri pengolahan Iya. gitu Pak ya? industri pengolahan. Pengolahan ya? Pengolahan perdagangan besar kecil, Ya. terus konstruksi. Kalau kedepannya, kalau untuk penuntasan pengangguran ataupun penurunan pengangguran itu lebih banyak industri apa Pak? Pengolahan kah yang diperbanyak atau bagaimana Pak? Artinya begini, Masa depannya? harus apa? Iya. Kalau kita melihat dari Iya. 2018 itu bahwa yang adalah industri perdagangan besar dan Iya. kecil. Kemudian industri pengolahan, yang ketiga jasa konstruksi. Manufaktur ya. Iya. Itu ada 3 itu. Ya, tapi idealnya kayaknya untuk yang serapan tenaga Iya, kerjanya lebih serap- besar Besar ya, di situlah. pengolahan ya. Iya, pengolahan. Gimana Pak Mulis? Iya, sebenarnya memang baik pemerintah pusat maupun pemerintah kota, provinsi sebenarnya cukup konsen terhadap persoalan-persoalan pengangguran ya. Banyak program dan banyak yang sifatnya lintas wilayah. Kemudian terkait dengan pengangguran itu sendiri. Lebih dekat dengan Iya. baiknya Pak Mulis. Terkait Ya. dengan pengangguran sendiri sebenarnya kan lintas barang dan jasa, kemudian ditambah yang ketiga lintas tenaga kerja itu tidak boleh ada pembatasan. Tidak boleh ada yang sifatnya eksklusif. Apakah dia dari katakanlah saudara kita dari NTT tidak boleh di ini. Kalau menurut aturan internasional ya. Jadi tidak boleh bilang harus yang di Makassar dulu yang diutamakan, tidak boleh begitu. Walaupun dalam praktek kebijakan bisa saja, tapi secara terbuka tidak boleh, itu larangan. Makanya ada perda dulu yang di Perda Kerawang menyatakan seperti itu, mengutamakan penduduk yang ada. Itu perdanya itu dianulir, itu pasal yang mengatur itu dianulir. Nah ini juga sebuah kelemahan, artinya yang disampaikan Pak Kabid, karena kota itu mempunyai daya tarik. Di Indonesia Timur ini Makassar daya tariknya tinggi, yang disampaikan tadi merupakan barometer ketertarikan orang ya. Dia bukan persoalan dia mau sampai di Makassar bisa bekerja atau tidak, itu persoalan lain. Nah ini kan sebuah itulah dinamikanya kota Makassar yang kita suka tidak suka. Nah seperti itu keadaan ini yang hari ini. Namun demikian kembali kepada persoalan-persoalan, saya mau khusus kepada anak-anak kita yang memang domisili di kota Makassar. Ini yang sekarang yang usahakan mungkin dari pemerintah kota melalui Pak Kabid, kalau bisa sudah ada database berapa sih anak-anak kita yang memang domisilinya di Makassar yang menganggur tidak bekerja karena ya asumsi saya ya pastilah unskill lah, mungkin pendidikan SD atau SMP, ya mana mungkin pasti tetap orang luar juga yang diterima ketika umpamanya di syarat formalnya ya harus S1. Ya mau tidak mau, walaupun juga ada tadi disampaikan di anggota dewan persoalan CSR, padahal di situ sudah sudah ada penggarisan mengutamakan anak-anak di lingkungan itu. Nah, kami harapkan juga dari perusahaan tidaklah kepada yang persoalan yang fisik ya, katakanlah pembuatan taman atau apa. Saya kira lebih sudah saatnya kita harus beralih ke persoalan sosial lah. Tidak usah itu kayak pintu gerbang apa pembelian ini. Iya, ini mungkin koreksi dari saya. Saya mau kita di persoalan sosial lah selama ini, karena kita lihat fenomena yang ada sekarang. Bagaimana di jalan-jalan ada anak-anak Pak Oga, belum lagi persoalan lain. Ini kan tidak boleh kita menutup mata di sini. Ini persoalan kita bersama. Saya kira itu. Iya, jadi memang untuk masalah pengangguran ini memang harus dibenahi begitu Pak, karena kedepannya ini bisa menjadi masalah sosial ya. Oke, kita ke Saya tambah sedikit silakan barangkali. Ibu. Persoalan pengangguran ini memang bukan hanya menjadi tanggung jawab tenaga kerja sendiri. Ini memang harus banyak yang terkait ya. Misalnya tadi tentang ini saya melihat pembahasan kita tadi ini lebih banyak ke pemuda ya. Padahal kalau pengangguran juga ini kan banyak yang sudah nikah, tidak punya Berkeluarga, pekerjaan, gitu, berkeluarga. Ini lagi persoalan lain lagi ya. Jadi kita Ini fokus dulu Pak. Pemuda Kita fokus pemuda dulu. Pemuda nanti yang Ya. sudah berkeluarga gitu ya. Jadi banyak juga yang saya lihat program dari pemuda dan olahraga kewirausahaan. Iya. Ya, ini memang harus ada sinergitas Iya, ya. betul. Seperti yang disampaikan Pak Muhlis tadi bahwa jangan sampai ada satu orang semua diikuti pelatihan-pelatihan, jadinya kan tidak Double, jelas. nggak Iya. jelas, fokus gitu ya. Kenapa tidak jelas? Ya karena memang dari awalnya tidak diberikan mindset bahwa dia mengikuti pelatihan. Ini juga sebagai kritisi saya bagi pemerintah kota.
ketika melakukan sosialisasi atau kegiatan-kegiatan apalah namanya, ini juga perlu pendataan. Dan ini sangat terkait di kecamatan. Jangan sampai satu orang mengikuti 10 kegiatan, ini kan jadinya tidak fokus. Dan yang kedua, saya sangat sepakat tadi bahwa ini ada kelemahan sedikit. Kita lebih sering kesannya melakukan kegiatan ini hanya seremoni saja. Formalitas Begitu, saja ya, gitu ya. formalitas. Begitu selesai ya selesai. Padahal tidak sampai di situ. Kita perlu ada namanya evaluasi atau monitoring sejauh mana ilmu yang mereka dapatkan ketika pelatihan itu sudah sampai sejauh mana pencapaiannya. Yang kedua tadi memang kebutuhannya apa. Nah, kalau saya sinergikan dengan komisi saya kemarin, ini kan bisa juga terkait dengan UMKM. Jadi memang dengan anggaran yang dimiliki oleh tenaga kerja memang ini sangat sedikit. Dan memang dia perlu kolaborasi. Jangan sampai tenaga kerja melakukan hal yang sama dengan Dispora misalnya, ternyata UKM juga. Kenapa Double tidak? gitu ya. Iya, supaya anggaran itu memang Bisa dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya. Dan menurut saya memang ini sangat menarik. Dan yang kedua, fokus saya adalah kadang-kadang kita fokus ini pada anak-anak yang cerdas saja lah. Gimana kalau mereka yang ini yang menjadi problem kita standar yang sebenarnya ya, biasa-biasa Pak saja Muhalis, gitu ya. Iya. Saya sampai kepikiran anak-anak yang punya kemampuan ekonomi dari keluarga memang menengah ke bawah, lingkungannya juga sudah tidak mendukung, diberikan pekerjaan juga tidak sesuai dengan kapasitasnya. Ini tidak bisa kita nafikan. Iya. Yang ini yang terselubung ya. Berarti lapangan kerjanya juga harus diperjelas gitu ya, Bu ya. Inilah sebenarnya menjadi dampak dari pengangguran ini, adanya kriminalitas. Kalau misalnya pemuda yang cerdas, punya kemampuan yang bagus, ini kan hanya menunggu waktu saja untuk dia klik dengan pekerjaannya. Tetapi anak-anak ini, dan saya memang kebetulan tinggal di lingkungan seperti ini. Ini saya juga belum menemukan formulanya yang baik seperti bagaimana, tetapi dari perbincangan tadi ini insya Allah saya akan mencari kolaborasinya bagaimana ya. Ya, ini kalau nggak salah Ibu dari Dapil Mama Rita gitu ya. Mama Rita. Orang mengatakan dapil neraka katanya, Bu. Kenapa Dan bisa disebut neraka, Bu? sering disebut bilang kumis. Ini saya tidak sependapat. Nggak sependapat ya. Tapi kalau Mama Rita gimana, Ibu? Kenapa bisa disebut sebagai dapil neraka katanya? Barangkali salah satunya karena tak satu pun dari partai itu bisa mendudukan dua wakilnya. Banyak kompetitor. Dan yang uniknya kompetitornya hebat-hebat. Dua periode ini penyumbang terbesar perempuan dari Dapil Mama Rita. Luar biasa. Yang periode ini saja itu kami ada 6. Nggak salah ya 6. Yang lalu kami ada 4. Jadi ada peningkatan. Jadi memang sudah saatnya juga perempuan terjun ke politik, tetapi kembali lagi harus tahu posisi dia juga sebagai seorang istri dan seorang ibu. Ini tidak boleh. Sudah menunjukkan juga. Tahun ini sudah menunjukkan. Kalau ibu-ibu juga di daerah politik itu dia biar hal-hal kecil memang diperhatikan. Jadi memang kita butuh ini dukungan bapak-bapak. Ketua DPR perempuan. DPRD Kota Provinsi perempuan. Tapi sepertinya masih perlu penguatan. Oke, Ibu kita bicara lagi tentang masa pengangguran, tentang pengangguran gitu ya. Tapi kalau selama di wilayah Ibu yang di Mama Rita itu gimana untuk di sana, ini Ibu? juga saya belum melakukan saya nanti akan melakukan pendataan sendiri ya. Ini karena saya sebelum dari anggota DPR saya juga aktif di lembaga sosial. Nantilah saya temukan metode untuk pengambilan sampel, karena tidak mungkin kita bisa melakukan langsung begitu banyak tempat. Saya mungkin akan mengambil contoh karena basis saya di RW 5 Kelurahan Panambungan. Pendataannya itu nanti saya coba akan perbaiki sendiri, minta bantuan pada teman-teman RT dan RW, melibatkan juga pemuda. Ini sebenarnya harus dilibatkan kalau mereka belum, ini pikiran sederhana saya ya, karena pemuda ini belum dapat pekerjaan, sebenarnya kita bisa memberdayakan. Pemberdayaan pemuda dengan melibatkan dia dalam pendataan, ini kan bisa berpenghasilan juga. Oke.
Ya, ini perbincangannya cukup hangat gitu kan. Baik, terima kasih Smart Listener, Anda masih bersama kami di Makassar Insight ya. Tapi seperti yang diinformasikan tadi juga oleh beberapa narasumber kami, berbagai upaya juga sudah dilakukan ya untuk bisa menekan tingkat pengangguran di Makassar ini. Dan 2025, 2020, 2035 ini kita harus siap ya dengan tantangan yang ada, karena kita masuk ya di era bonus demografi di mana usia produktif yang banyak. Jadi memang ini harus dibina, dikelola dengan baik. Kalau tidak dikelola dengan baik, ini bisa menjadi masalah sosial nantinya. Oke. Kita masih punya waktu kurang lebih 5 menit lagi ke depan, mungkin dari untuk closing statement kita untuk acara kita di siang hari ini mengenai potret lapangan kerja di Kota Makassar, khususnya untuk pengangguran begitu. Dari Pak Anca sendiri untuk closing statementnya, Pak. Ya, makasih. Bahwa kami dari pemerintah Kota Makassar berharap bahwa pengangguran ini akan terus berkurang. Kita tentunya akan melakukan berbagai pelatihan dan sertifikasi kompetensi untuk warga Kota Makassar, khususnya anak-anak SMA, SMK, bahwa marilah kita sama-sama mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut untuk memenuhi dunia kerja kita, sehingga kedepannya kita dibutuhkan oleh dunia kerja, sehingga pengangguran dapat dikurangi. Oke. Dari Pak Mulis mungkin masih ada yang disampaikan, Pak, tambahan begitu ya? Ya, baik. Saya kembali ke persoalan awal tadi. Jadi perlu ada database yang harus menggambarkan bagaimana profil pengangguran, baik tingkat kecamatan dan lebih baik lagi kalau ada sampai di tingkat kelurahan. Nah, kemudian sebagai tambahan juga perlu kita evaluasi anak-anak kita yang mungkin akan dilatih. Kita lihat juga dari aspek minatnya ya. Ya, kadang juga dia tidak berminat. Jadi kita lihat minatnya cenderung kemana, misalnya servis motor atau apa. Jadi harus tahu dulu gitu. Nah, iya. Kemudian kita harus ada harus ada pemikiran bahwa sebenarnya mereka setelah dilatih itu tidak harus bekerja di Makassar, bisa di luar Kota Makassar. Ini juga yang harus, makanya seperti dikatakan Pak Kabit tadi, ada lintas provinsi, katakanlah BLK di Medan, di Jakarta, di mana. Nah, ini yang perlu perlu kita apresiasi dari Disnaker Kota Makassar untuk sifatnya lebih keluar, tidak terkungkung di kota kita saja, di mana untuk mengatasi pengangguran itu, walaupun kita berbuat yang sekecil apapun, yang penting ada upaya-upaya untuk itu. Makanya ke depan saya ingin mengulang terkait mungkin lintas SKPD inilah yang mungkin perlu kita benahi, dan pelatihan-pelatihan itu sifatnya berkelanjutan sampai memastikan anak-anak kita itu memang sudah bekerja. Saya pikir itu ya. Untuk perubahan manfaatnya sendiri gimana, Pak, untuk anak-anak muda saat ini? Saya kira kita harus buat data dulu. Misalnya begini, ada Pak Oga di depan, sudah tidak ada sekarang ya, di depan kantor gubernur di sana itu dulu ada situ. Nah, kalau ada titik-titik kita data, saya lihat dinas sosial cuma menertibkan. Jadi dia cuma berada di muara persoalan, tidak mencari akarnya. Harusnya kalau mencari akar persoalan ya sifatnya lintas SKPD. Coba dinas sosial melakukan kegiatan, coba libatkan juga Disnaker, kan tidak pernah ada seperti itu. Harusnya ada SKPD mana saja yang terkait dengan sebuah persoalan, sehingga ada yang mengatasi di akar persoalan, ada yang di tengah, dan ada yang di muara. Kadang kita cuma di penertibannya. Dia mau jadi apa setelah itu bukan urusan. Jadi jadi sekedar menggugurkan kewajiban. Jadi harus bersinergi begitu. Iya, harus berkelanjutan dan lintas SKPD. Baik. Dari Ibu Yeni, kayaknya sudah disimpulkan. Saya hanya ingin memberikan penekanan saja bahwa yang paling sangat penting memang kita lakukan sekarang adalah pendataan. Dan kita melihat juga apresiasi untuk RT RW ini kan sudah cukup bagus. Bagaimana mereka bisa terberdayakan, dia memang harus banyak turun kepada masyarakatnya dan memiliki data. Jadi data yang pertama harus ada memang itu dari RT RW, semua potensi-potensi masyarakatnya, supaya inilah yang menjadi bahan kira-kira program apa yang pas untuk di suatu lokasi tersebut. Yang kedua, terkait dengan tupoksi saya, ini akan saya
perhatikan baik-baik. Ini kan masih belum penganggaran ya. Ya, melalui kajian yang lebih dalam lagi. Kita gitu, akan Pak, ya? melihat program-program kerja antara SKPD itu mudah-mudahan kedepannya itu tidak tumpang tindih. Kita Harus akan bersinergi dorong gitu ya bahwa program itu harusnya saling mendukung supaya budget yang kita keluarkan itu memang betul-betul tepat sasaran, dimaksimalkan. Iya, seperti tidak double itu. ya berapa kali Iya. gitu kan. Dan akan memberikan penekanan juga kepada dalam hal ini ya di kecamatan bahwa mengutus masyarakatnya itu yang betul-betul berkompeten dan yang memang membutuhkan, sehingga akan ada juga evaluasinya. Dan dari saya sendiri juga barangkali, tapi ini saya masih akan melihat aturannya bahwa kita akan menganggarkan juga ada untuk mengevaluasi kegiatan. Nah, ini yang bisa nanti kita libatkan pemuda-pemuda dari setiap kegiatan itu memang harus ada kita evaluasi seperti itu. Jangan sampai kegiatan tadi ya cuman formalitas, tapi ada tindak lanjutnya sehingga program itu yang seperti Pak Mukhlis, saya sangat tertarik tadi harus jelas semua harus ukurannya. bekerja sama gitu ya, bersama-sama gitu ya.